Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di video Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @trinur. Dia menulis, "Kaos." Oke guys, karena komentar di video Mimin sebelumnya ada 1000 komentar lebih, Mimin bakal bikin giveaway kaos buat kalian guys. Tapi Mimin mau tanya, kalian pengen gambar kaosnya apa guys? Gambar Godzilla apa Transformer guys? Tulis di kolom komentar ya, Mimin akan pilih request yang paling banyak. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Journey to the Center of the Earth yang rilis pada tahun 2008 lalu. Film ini bercerita mengenai perjalanan menuju rongga bumi yang ternyata berisi hal-hal yang menakjubkan. Film ini dibintangi oleh Brendan Fraser, Josh Hutcherson, dan Anita Brim. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Journey to the Center of the Earth. Semoga. Trevor Anderson adalah seorang dosen vulkanologi. Selain itu, dia juga mengelola laboratorium peninggalan kakaknya yang bernama Max untuk meneliti anomali vulkanik dasar bumi di dalam kampus tempat dia mengajar. 10 tahun yang lalu, Max menghilang di saat sedang mencari informasi mengenai rongga bumi. Hingga saat ini, tidak ada satu orang pun yang tahu di mana keberadaan Max. Pada suatu hari, rekan dosen Trevor yang bernama Alan menyuruh Trevor memindahkan semua peralatan penelitian yang ada di dalam laboratorium karena laboratorium ini akan dialihfungsikan untuk fasilitas lain. Karena sejak kakak Trevor yang bernama Max itu menghilang, tidak ada perkembangan apapun di dalam proyek penelitian di laboratorium itu. Dulu, Max mempunyai 29 sensor yang dipasang di gunung vulkanik yang tersebar di seluruh dunia. Namun kini hanya tersisa 3 sensor saja yang masih aktif. Trevor pun berusaha meyakinkan Alan kalau proyek penelitian peninggalan kakaknya itu sangat penting. Namun Alan tidak peduli. Dia menyuruh Trevor mengkosongkan laboratorium itu dalam waktu dekat. Sesampainya di rumah, Trevor mendapat telepon dari istri Max yang bernama Elizabeth. Elizabeth mengingatkan kalau anaknya yang bernama Sean akan menginap di rumah Trevor selama beberapa hari ke depan. Trevor yang lupa kalau keponakannya itu akan datang menginap langsung panik. Dia berusaha merapikan rumahnya yang berantakan. Namun ternyata Elizabeth sudah terlanjur sampai di depan rumahnya. Elizabeth mengantar Sean untuk menginap di rumah Trevor dalam rangka liburan sekolah. Trevor pun pangling melihat Sean yang sudah besar. Karena terakhir kali dia bertemu dengan Sean saat Sean masih berumur 3 tahun. Kini Sean sudah berumur 13 tahun. Sebelum pergi, Elizabeth juga memberikan kardus yang berisi barang-barang peninggalan milik Max untuk Trevor. Di dalam rumah, Trevor kemudian membuka kardus peninggalan kakaknya itu. Dia menemukan beberapa barang berharga milik Max seperti yoyo dan buku kesukaan Max yang berjudul Journey to the Center of the Earth karangan Jules Verne. Buku itu berisi kisah perjalanan di rongga bumi. Trevor pun memberitahu Sean kalau dulu ayah Sean yang juga kakak Trevor yang bernama Max itu percaya kisah yang ada di dalam buku ini adalah kisah nyata. Trevor kemudian melihat beberapa catatan di dalam buku itu. Dia terkejut ada catatan tentang aktivitas vulkanik yang sama persis dengan yang ada di dalam data sensor di laboratorium. Trevor pun langsung mengajak Sean pergi ke laboratorium untuk mengeceknya. Sesampainya di laboratorium, Trevor melihat data yang ada di catatan tulisan Max pada tahun 1997 sama persis seperti dengan keadaan vulkanik di layar monitor saat ini. Trevor pun berkata kalau tahun itu adalah tahun di saat Max menghilang. Sean lalu melihat 4 titik sensor berkedip-kedip di komputer. Trevor berkata seharusnya hanya ada 3 titik yang berkedip. Namun setelah dicek, ternyata benar memang ada 4 titik yang berkedip-kedip. 1 titik tambahan itu ada di Islandia. Trevor pun kini paham, 10 tahun yang lalu, Max pasti juga melihat anomali ini. Max pasti pergi ke Islandia untuk menyelidikinya. Trevor yang penasaran pun berniat pergi ke Islandia untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan kakaknya itu. Trevor berencana mengirim Sam kembali ke ibunya, namun Sean malah bersikeras ingin ikut. Karena Sean juga penasaran apa yang terjadi dengan ayahnya. Trevor pun akhirnya terpaksa mengajak Sean pergi menuju Islandia hari itu juga. Di dalam pesawat, Trevor berusaha memecahkan kode tulisan aneh yang ada di dalam buku milik Max. Sean lalu membaca tulisan itu secara menurun. Di sana tertulis Sigurd John Agerson. Sean kemudian mencari nama itu di Google
Dan akhirnya menemukan bahwa Sigurjón adalah direktur sebuah institut penelitian yang meneliti vulkanologi progresif di Islandia. Trevor pun yakin kalau Max pasti mengenal orang itu. Dia pun memutuskan untuk menemui orang itu nanti sesampainya di Islandia. Singkat cerita, sesampainya di Islandia, Trevor dan Sean melanjutkan perjalanan menggunakan mobil menuju institut penelitian yang dimaksud. Malam harinya, mereka akhirnya sampai di tempat itu. Namun institut penelitian itu terlihat seperti tidak terurus. Trevor dan Sean pun mendekati bangunan pondok yang ada di sana. Dari dalam bangunan, mereka disambut oleh seorang wanita yang bernama Hannah, yang merupakan anak dari Sigurjón. Hannah pun memberitahu kalau ayahnya itu sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Hannah yang kasihan melihat Trevor dan Sean sudah jauh-jauh datang ke sini, mengajak mereka berdua untuk masuk. Trevor lalu menunjukkan buku peninggalan Max kepada Hannah. Hannah pun mengatakan kalau Max dan ayahnya juga sama-sama percaya kisah yang ada di dalam buku itu nyata. Namun Hannah sendiri tidak percaya, menurutnya itu semua hanya fiksi belaka. Trevor lalu memberitahu kalau dia datang ke sini karena sensor seismik yang dipasang di gunung di dekat sini bereaksi, jadi dia ingin mengeceknya. Hannah yang seorang pemandu wisata menawarkan jasanya untuk memandu Trevor naik ke atas gunung. Keesokan harinya, mereka bertiga langsung berangkat mendaki gunung. Singkat cerita, akhirnya mereka berhasil menemukan sensor yang ditanam di sana. Trevor berniat meneliti data aktivitas seismik yang terekam di sensor itu selama 10 tahun terakhir. Siapa tahu hal itu bisa memberitahu penyebab menghilangnya kakaknya. Tiba-tiba, awan hitam muncul di langit yang disusul dengan petir menyambar. Hannah mengajak yang lain untuk mencari tempat berlindung. Namun Trevor masih fokus berusaha membuka kunci sensor. Hannah pun menarik Sean untuk berlindung di dalam gua yang ada di dekat sana. Di saat Trevor berhasil mengambil sensor itu, tiba-tiba petir menyambar tempat itu karena sensor yang dia bawa bisa menarik petir. Trevor yang panik langsung membuang sensor itu. Di saat Trevor masuk ke dalam gua, tiba-tiba petir menghantam mulut gua, membuat gua itu tertutup longsoran batu. Mereka bertiga pun panik karena terjebak di dalam gua. Mereka harus mencari jalan yang lain. Untung saja Hannah membawa beberapa peralatan seperti tali dan senter. Sean berusaha menghubungi seseorang, namun tidak ada sinyal di sana. Trevor lalu mengajak yang lain masuk ke dalam gua untuk mencari jalan keluar. Setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba Trevor hampir terjatuh ke dalam jurang yang ada di depannya. Beruntung Hannah berhasil menariknya. Hannah lalu menyarankan untuk turun ke bawah jurang karena sepertinya di sana ada jalan keluar karena itu adalah bekas tambang. Trevor pun berencana mengukur kedalaman jurang dengan flare. Namun flare itu malah membakar dinding gua. Ternyata dinding gua itu mengandung magnesium yang mudah terbakar. Hannah kemudian menggunakan glowing stick sebagai pengganti flare. Setelah dihitung, kedalaman jurang itu ternyata mencapai 60 meter lebih. Untung saja Hannah membawa tali yang panjang, jadi mereka bertiga bisa turun dengan aman. Setelah sedikit mengalami insiden, mereka akhirnya berhasil sampai di dasar jurang dengan selamat. Ternyata dugaan Hannah benar, itu adalah bekas tambang yang sudah lama tutup. Hannah kemudian menemukan generator tua yang masih berfungsi. Setelah generator itu dinyalakan, lampu-lampu di dalam tambang itu menyala. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk menggunakan kereta tambang untuk mencari jalan keluar. Ternyata jalur kereta tambang itu sangat ekstrim, seperti naik roller coaster. Di tengah jalan, Sean berpisah dengan yang lainnya. Karena jalan di depan buntu, Hannah dan Trevor melompat dari kereta. Sean kemudian datang dari belakang. Sean yang penasaran kemudian masuk ke dalam lubang yang barusan ditabrak kereta. Ternyata di dalamnya ada begitu banyak batu-batu mulia seperti berlian yang tertempel di dinding gua. Trevor pun sadar kalau batu-batu berlian itu biasa ditemukan di dalam corong vulkanik, seperti yang tertulis di dalam buku Journey to the Center of the Earth. Dan corong vulkanik itulah pintu masuk menuju rongga bumi. Sean pun langsung mengambil beberapa berlian yang ada di sana dan kemudian memasukkannya ke dalam tas. Tiba-tiba mereka mendengar suara retakan dari bawah. Setelah dicek, ternyata mereka menginjak muskovit, yaitu formasi batu yang sangat tipis dan mudah pecah. Hannah pun menyuruh Sean kembali dengan perlahan-lahan. Namun satu berlian yang dibawa Sean terjatuh, membuat muskovit di bawah mereka pecah. Mereka bertiga pun terjatuh ke dasar lubang. Di saat sedang melayang-layang terjatuh, Trevor memberitahu jika yang tertulis di dalam buku Journey to the Center of the Earth itu benar, maka kedalaman terowongan itu bisa mencapai ratusan hingga ribuan kilometer. Setelah beberapa saat melayang-layang terjatuh,
Mereka kemudian tercemplung ke dalam air. Dengan susah payah, mereka bertiga akhirnya berhasil keluar dari dalam air itu. Mereka lalu melihat sesuatu yang bercahaya seperti bintang. Ternyata itu adalah burung berpijar yang bisa menyala di dalam gelap. Trevor pun bingung karena seharusnya burung-burung berpijar itu sudah punah 150 juta tahun yang lalu. Burung-burung berpijar itu kemudian berterbangan masuk ke dalam sebuah terowongan. Trevor dan yang lainnya pun mengikuti hewan itu. Mereka bertiga kemudian takjub melihat rongga raksasa di pusat bumi dengan pemandangan yang sangat indah. Ternyata apa yang tertulis di dalam buku Journey to the Center of the Earth itu nyata. Memang ada rongga bumi seluas ini. Tempat ini berada ribuan kilometer di bawah lapisan kulit bumi. Hannah kemudian sadar jika apa yang tertulis di dalam buku itu nyata, itu artinya bahaya yang diceritakan di dalam buku itu juga pasti nyata. Mereka bertiga harus berhati-hati. Saat sedang menjelajahi tempat itu, Sean lalu melihat sebuah rumah pohon. Dia dan Trevor pun langsung masuk ke dalam rumah itu, sementara Hannah memeriksa sekitar. Di dalam rumah pohon, Sean dan Trevor menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Max. Ternyata Max pernah datang ke tempat ini. Di luar, Hannah terkejut saat dia menemukan tulang belulang dan barang-barang milik Max. Hannah langsung memberitahu Trevor dan Sean. Itu adalah jasad Max. Mereka bertiga kemudian menguburkan jasad Max itu dengan layak. Sean pun sedih karena ternyata ayahnya sudah meninggal. Trevor kemudian membacakan tulisan Max di buku catatannya. Di dalam catatan itu, Max menulis kalau dia sangat senang menemukan rongga bumi ini. Namun Max berharap bisa kembali ke permukaan bumi untuk melihat tumbuh kembang Sean, anaknya. Trevor dan Hannah kemudian mulai memikirkan cara keluar dari tempat ini karena menurut tulisan Max, mereka berada di rongga raksasa yang dikelilingi oleh lava panas. Aktivitas seismik bisa mengubah tempat ini menjadi oven raksasa yang bisa memanggang semua yang ada di dalamnya. Pasti dahulu Max juga tewas akibat hawa panas di tempat ini. Sean lalu melihat alat pengukur suhu yang menunjukkan angka 95 derajat. Trevor pun panik karena di saat mereka baru sampai di tempat ini, suhunya hanya 80 derajat. Hanya beberapa jam saja suhu di tempat ini meningkat drastis. Pasti sedang terjadi peristiwa seismik di luar sana. Mereka harus segera keluar dari tempat ini. Trevor lalu membaca tulisan Max yang memberitahu ada sungai Glacier di seberang lautan yang ada di sini. Tempat itu bisa membantu mereka keluar dari tempat ini. Sean kemudian membuka buku dan menemukan gambar perahu yang bisa mereka gunakan untuk menyeberangi lautan. Mereka bertiga pun langsung membuat perahu menggunakan jerami yang diikat. Mereka harus cepat karena suhu di sini semakin naik. Di tengah pembuatan perahu, Trevor memberikan kompas peninggalan Max kepada Sean. Trevor ingin Sean menyimpan benda itu sebagai kenang-kenangan. Setelah perahu jadi, mereka langsung menerbangkan layar seperti layang-layang yang menjaring uap air yang ada di atas. Layar itu langsung membawa perahu melaju ke arah yang mereka tuju. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan badai datang. Hannah lalu memberitahu kalau dia melihat ada yang bergerak di lautan. Dari laut, ikan pemangsa mirip piranha kemudian menyerang mereka. Trevor dan Sean pun berusaha memukul ikan-ikan yang mendekati mereka. Ponsel Sean kemudian berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari Elizabeth. Belum juga Sean menjelaskan situasinya saat ini, ikan pemangsa keburu memakan ponsel itu. Beberapa saat kemudian, muncul monster seperti ular dari laut yang memakan ikan-ikan pemangsa itu. Beruntung monster ular itu tidak mengincar mereka. Tali layar yang dipegang Hannah kemudian bergerak cepat melukai tangannya. Tanpa pikir panjang, Trevor langsung menolong Hannah. Sean yang melihat tali layar bergerak tanpa kendali akhirnya memegang kedua tali itu. Namun tali terputus dari perahu membuat Sean terbang ditarik oleh layar menuju entah kemana. Singkat cerita, Sean terdampar di sebuah pantai. Seekor burung pijar kemudian mendekatinya. Sean pun sadar kalau dia terdampar di dekat sungai Glacier yang dia tuju. Sean kemudian mengikuti burung pijar yang menuntunnya ke sumber air terdekat. Setelah selesai minum, Sean memeriksa kompasnya. Ternyata dia memang menuju ke arah yang benar. Sean pun berusaha mencari sungai Glacier yang ada di tempat ini. Di belakang, Trevor dan Hannah mendarat di sisi pantai yang lain. Trevor berusaha memanggil-manggil Sean, namun tidak ada jawaban. Hannah pun mencoba menenangkan Trevor dengan mengatakan kalau Sean terbawa angin menuju tempat ini. Sean juga adalah seorang anak yang cerdas. Sean pasti akan melanjutkan perjalanan menuju sungai Glacier.
Di tengah perjalanan, Trevor dan Hannah berhenti untuk beristirahat. Tiba-tiba dari belakang ada tanaman karnivora besar yang ingin memakan Hannah. Untung saja Trevor dengan sigap memotong tanaman itu. Namun Hannah malah dicekik oleh akar tanaman itu. Trevor pun berusaha keras menyelamatkan Hannah. Setelah Trevor mencabut tanaman karnivora itu, akar yang mencekik Hannah akhirnya terlepas. Di tempat lain, Shan harus melewati batu-batu magnetik melayang untuk bisa menyeberang. Dengan hati-hati, Shan pun melompati batu-batu itu satu demi satu. Dengan susah payah, Shan akhirnya berhasil sampai di ujung. Shan kemudian melanjutkan perjalanan mencari sungai Glacier. Di tempat lain, Trevor dan Hannah akhirnya menemukan sungai Glacier yang mereka cari. Namun Trevor berniat mencari Shan terlebih dahulu. Dia yakin Shan masih hidup. Trevor menyuruh Hannah untuk pergi lebih dulu. Namun Hannah mengatakan kalau dia akan menunggu Trevor. Mereka akan pergi bersama-sama. Di depan, Shan tidak sengaja masuk ke dalam sarang T-Rex. Seekor T-Rex kemudian muncul dan mengejar-ngejar Shan. Shan pun bersembunyi masuk ke dalam gua. Ternyata Trevor mendengar suara teriakan Shan yang dikejar-kejar oleh T-Rex di balik dinding. Trevor pun langsung berusaha menghancurkan dinding gua itu. Setelah dinding berhasil dijebol, Trevor langsung mengeluarkan Shan. Trevor dan Shan kemudian kabur menghindari kejaran T-Rex. Trevor lalu melihat batu muskovit di dekat mereka. Trevor pun memiliki ide. Trevor langsung memancing T-Rex itu menuju batu muskovit. Dan akhirnya berhasil. T-Rex itu terjebak terperosok menembus batu muskovit yang pecah. Mereka pun akhirnya berhasil selamat. Trevor dan Shan kemudian pergi menuju sungai Glacier. Namun ternyata sungai itu mendidih sehingga mereka tidak bisa berenang di dalamnya. Hannah kemudian datang menaiki tengkorak T-Rex. Hannah mengajak Trevor dan Shan naik. Mereka akan menggunakan tengkorak T-Rex itu sebagai perahu. Mereka bertiga pun mengarungi sungai untuk mencapai Glacier. Namun bukannya mencapai Glacier, sungai itu malah menuju jurang. Untung saja tengkorak itu tersangkut di tengah-tengah jurang. Di bawah, mereka melihat magma yang berangsur-angsur naik. Mereka membutuhkan air yang sangat banyak untuk menciptakan uap yang akan mendorong mereka naik ke permukaan. Hannah lalu melihat kalau dinding di belakang Trevor basah. Pasti ada air di balik dinding itu. Setelah diperhatikan, ternyata memang benar ada air di balik dinding itu. Trevor kemudian juga menemukan magnesium di dinding itu. Trevor berencana meledakkan dinding itu dengan flare sehingga air bisa menembus mengalir masuk ke sini. Setelah beberapa kali mencoba membakar dinding dengan flare, usahanya selalu gagal karena dinding itu terlalu basah. Trevor pun meminta Hannah memeganginya dengan tali karena dia akan ke bawah mencari dinding yang sudah kering. Ternyata hal itu juga sia-sia. Trevor kemudian melempar flare ke dinding seberang dan akhirnya berhasil. Dinding itu terbakar dan meledak. Air kemudian menjebol masuk ke dalam magma. Seketika uap air muncul membawa mereka bertiga naik keluar dari dalam gunung. Mereka kemudian menuruni gunung menaiki tengkorak T-Rex. Ternyata kini mereka ada di Gunung Vesuvius di Italia. Seorang petani kemudian memarahi mereka karena telah merusak kebunnya. Shan kemudian memberikan satu batu berlian yang sebelumnya dia ambil sebagai ganti rugi. Petani itu pun senang. Shan lalu menunjukkan kepada Trevor kalau dia masih mempunyai banyak berlian yang dia ambil. Mereka bisa menggunakannya untuk membuka laboratorium sendiri meneruskan perjuangan Max untuk meneliti pusat bumi. Dan berakhirlah alur cerita film Journey to the Center of the Earth ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah dinosaurus itu belum punah guys. Mereka bersembunyi di dalam rongga bumi. Dan ini fakta. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten Mimin berikutnya. Bye.